Shalom Rise Generation, Happy Sunday buat kita semua. Bersyukur kita boleh sampai di akhir bulan April ini. Dan saya rindu kita sama-sama boleh menutup bulan ini dengan beribadah kepada Tuhan. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dimanapun kita berada, di lokasi kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita. Biarlah pada hari ini bersama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Karena itu teman-teman sekalian, turunlah atas setiap kita berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Silakan duduk, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Nats panggilan beribadah pada minggu ini diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom Rise Generation, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau sama-sama naikkan pujian-pujian kita, karena Yesuslah satu-satunya alasan untuk menyembah. Satu alasan. Langkah kami
Allah yang membuat kita ada sampai saat ini. Dan kasih Allah lah yang menjadi penolong kita untuk selamanya. Mari kita angkat pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rage, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rage, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rage, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Shalom Rise Generation, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami akan renungkan sebentar. Kami bersyukur buat waktu di mana kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin agar kami bersama-sama boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus kiranya boleh menerangi hati pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh menerimanya, memahaminya, dan mau ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema The Act of Love. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Satu bagian lagi dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman-teman sekalian, setiap kita pasti memiliki pengalaman tentang dikasihi dan mengasihi. Betul bukan? Kita pasti punya banyak pengalaman, banyak kisah tentang dikasihi dan mengasihi. Pengalaman tersebut tentu saja ada pengalaman yang menyenangkan dan tidak pernah bisa dilupakan, selalu diingat. Kalau kita mengingat-ingat, wah kita bisa senyum-senyum sendiri ya, mengenang pengalaman yang menyenangkan itu. Kita mungkin pernah dulu gitu ya, merasa dikasihi oleh seseorang dan kita wah sangat berbunga-bunga, sangat berbahagia. Dan ketika kita mengingat lagi, wah kita selalu tersenyum dan merasa bahagia. Tapi teman-teman, ada juga pastinya kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan dan kita ingin melupakannya. Tapi tidak bisa. Ya, wah karena apa? Kita terus ingat. Mungkin pengalaman itu sangat membekas dan melukai hati kita. Wah, kita nggak bisa melupakannya. Kita pengen melupakannya tapi kita nggak bisa. Nah teman-teman mungkin bisa menulis ya di kolom komentar pengalaman apa sih yang menyenangkan yang kalian tuh nggak bisa lupakan. Supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu ya pengalaman apa yang kalian pernah alami dan menyenangkan tentang dikasih dan mengasihi. Bisa pengalaman bersama orang tua. Bisa juga pengalaman bersama sahabat atau teman-teman geng kita. Atau bisa juga pengalaman bersama dengan pacar kita. Ya, bagaimana pengalaman itu sangat menyenangkan. Mungkin misalnya waktu Valentine tiba-tiba saya dapat bunga yang luar biasa besar. Saya membayangkan hanya satu tangkai bunga, ternyata dapatnya wah satu hand bouquet yang luar biasa. Nah bisa tulis ya di kolom komentar. Supaya apa? Kebahagiaan kita juga bisa dibagikan kepada orang-orang yang beribadah pada hari ini. Nah teman-teman dari pengalaman kita tentu kita bisa simpulkan ada satu kalimat ini yang mungkin mewakili pengalaman kita. Bahwa pengalaman kasih dan mengasihi, dikasihi itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya tindakan. Karena teman-teman kasih itu bukan sekedar omongan atau teori. Kita pasti setuju ya. Kasih itu bukan sekedar omongan atau teori. Misalnya saya berkata kepada seseorang, saya mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu dengan luar biasa. Hanya kamu yang saya kasih, tidak ada yang lain. Tapi dalam hari-hari selanjutnya, saya tidak melakukan apa-apa. Tentu saja orang yang saya ajak bicara itu akan mempertanyakan, benar gak sih orang itu atau saya mengasihi dia? Betul teman-teman? Nah, kasih itu pasti harus diwujud nyatakan dengan tindakan. Sesuai dengan tema kita, the act of love. Tapi kita harus hati-hati teman-teman dengan hal ini. Ya, tindakan mana yang kita harus praktekkan? Nah, berbicara tentang kasih dan tindakan, kita banyak melihat pastinya ya, apalagi di zaman sekarang ini kita senang banget nonton drakor. Wah, drama Korea itu banyak banget tuh. Ya, tindakan-tindakan kasih yang dilakukan oleh dua orang yang sedang berpacaran misalnya atau dua orang yang sedang berelasi khusus. Wah, kita bisa mungkin membayangkan, waduh coba saya jadi dia ya. Pasti senang banget ya bisa diajak makan ke tempat yang luar biasa. Bukan hanya makanan yang enak tapi view-nya bagus. Wah, kita membayangkan ya bisa jadi halu sendiri. Wah, luar biasa ya. Tapi teman-teman mungkin ya, wah keesokan harinya langsung berbalik. Wah ternyata ya yang kemarin itu bisa luar biasa melakukan tindakan kasih, besoknya itu bisa melukai ya. Ternyata tidak seindah ya apa yang kita bayangkan. Ya itulah relasi teman-teman. Ya kita harus berhati-hati. Ya ada juga orang-orang yang mengasihi Tuhannya. Wah dia berkata mengasihi Tuhan, tetapi ternyata tindakannya itu merugikan orang lain. Ya kita ingat momen dimana ketika umat Tuhan itu merayakan Minggu Palem. Ya teman-teman pasti ingat ya ada peristiwa di Sulawesi khususnya tepatnya di daerah Makassar. Itu ada orang yang katanya mengasihi Tuhan ya ternyata malah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya mengganggu damai sejahtera ketika umat Tuhan beribadah. Teman-teman kita harus hati-hati. Kasih memang tidak bisa dilepaskan dari tindakan. Tapi tindakan apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus mencontoh siapa? Nah, teman-teman,
Ketika ngomongin tentang relasi tentu ada satu istilah yang populer juga saat ini yaitu toxic relationship. Ya, relasi yang beracun, hubungan yang beracun. Nah, teman-teman, ya, bukankah setiap kita juga mungkin ada pergumulan dalam hal ini? Ya, kita punya relasi khusus mungkin dengan orang tua, ya. Wah, orang tua mengasihi kita, wah kita senang. Tapi biasanya yang terjadi juga kepada relasi yang sifatnya personal, ya. Misalnya cewek sama cowok gitu ya. Wah, cewek sama cowok berelasi, wah dan sebagainya. Ternyata dalam relasi tersebut ternyata sebenarnya mereka sedang menjalin satu hubungan yang merugikan, yang beracun, teman-teman. Nah, tindakan yang dilakukan ternyata berdampak buruk bagi keadaan fisik ataupun mental seseorang, teman-teman. Ya. Nah, kita perlu perhatikan akan hal ini. Karena itu kita perlu belajar tindakan kasih yang tepat dari pribadi yang tepat. Ya, supaya apa? Relasi yang kita jalani, tindakan kasih yang kita lakukan itu bukan adalah tindakan yang merugikan orang lain. Ya. Teman-teman yang sedang berpacaran, mungkin kita merasa ya memang harus begitu ya. Saya harus mengasihi pacar saya, melakukan apa yang dia minta. Tapi teman-teman, apakah kita dengan tulus atau dengan rela melakukan hal itu? Jangan-jangan hanya karena ingin mempertahankan hubungan. Kita biarinlah, saya hanya banyak waktu menghabiskan waktu dengan dia. Saya terpisah, terputus dari teman-teman geng saya. Saya nggak mau dengar lagi apa kata orang tua, gitu ya. Akhirnya apa? Kita jadi pribadi yang berbeda. Nah, itu salah satu contoh, teman-teman, hubungan yang beracun. Ya, karena itu dari firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak setiap kita, teman-teman, untuk melihat satu amanat khotbah bahwa tindakan kasih yang Yesus lakukan itu harusnya menjadi contoh bagi kita untuk kita melakukan tindakan kasih kepada Tuhan tentu saja dan juga kepada sesama. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak salah. Tindakan kasih yang kita lakukan itu tidak salah dan merugikan orang lain, teman-teman sekalian. Nah, dari bagian firman Tuhan hari ini, teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat dulu dari Roma pasal yang ke-8 ini. Kalau kita melihat konteks daripada Roma pasal 8, ini adalah konteks di mana umat Tuhan atau orang pilihan itu ternyata tidak imun dari yang namanya penderitaan. Mereka ketika menjadi orang pilihan Tuhan, teman-teman, ternyata mereka juga tidak kebal dari yang namanya pergumulan, kesulitan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang mereka alami itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah turut bekerja. Dan Allah itu selalu berada di pihak kita, teman-teman. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ya, ini menjadi satu kebenaran yang luar biasa. Bahwa ketika Allah mengasihi umatnya, ketika Allah mengasihi kita, dia bukan sekedar hanya berkata mengasihi, tapi dia juga siap, sedia selalu berada di pihak kita. Ya, dalam situasi apapun, teman-teman. Dia selalu ada di pihak kita. Entah situasi baik, buruk, sehat ataupun sakit, susah ataupun senang, dia ada di pihak kita. Inilah Tuhan kita. Ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia melakukan tindakan yang luar biasa. Dia selalu berada bersama dengan kita. Teman-teman sekalian, pertanyaannya apakah kita menyadari akan kehadirannya dalam hidup kita? Dia selalu ada loh untuk kita. Ya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia selalu siap untuk membela kita. Dia selalu siap bersama dengan kita menghadapi tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, ketika kita bisa berada di situasi pandemi dan kita boleh terus berada dan menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan dan bisa menikmati kehidupan ini melewati kesulitan demi kesulitan, ya, beradaptasi mungkin yang tadinya kita tidak terbiasa dengan sekolah online, dengan beribadah online, ya, berelasi mungkin juga secara online begitu ya teman-teman, dan kita masih bisa menikmati kehidupan kita dan melihat keindahan kehidupan ini. Itulah bukti bahwa Tuhan itu turut bekerja loh mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya. Teman-teman, ketika dalam hidup kalian mungkin kalian juga punya pergumulan. Ya. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin orang tua kalian terkena dampak pekerjaannya. Mereka harus bergumul, mungkin berusaha, ya, mungkin dia berkata kepada kita, "Sorry, papa harus mengurangi pengeluaran kita karena harus berhemat."
ya, dan sebagainya. Mungkin orang tua kita minta didoakan, tolong doakan papa mama ya, sedang berusaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan pekerjaan dan sebagainya. Dan Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Itulah bukti teman-teman. Tuhan selalu berada di pihak kita dan siap untuk menolong kita. Atau mungkin masih ada saat ini keadaan-keadaan yang belum baik, yang mungkin teman-teman rasakan, ya, yang menjadi pergumulan ataupun tantangan dalam hidup kita. Percayalah teman-teman, bahwa ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata, tapi dia menunjukkan tindakan. Ya. Dia hadir ketika hidup kita baik. Dia hadir juga ketika hidup kita sedang dalam kondisi yang terpuruk. Dia hadir ketika kita sehat. Dia hadir ketika kita sakit. Teman-teman sekalian, Allah selalu berada di pihak kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, saya yakin dan percaya, kita punya Allah yang luar biasa. Yang siap dan selalu berada di pihak kita dan siap membela kita dengan kuasanya, ya, dengan caranya yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Karena itu teman-teman sekalian, yakinlah akan hal ini. Dia selalu berada di pihak kita. Yang kedua teman-teman, tindakan kasih Allah apa yang dia tunjukkan kepada kita? Dia rela memberikan yang terbaik. Dia rela memberikan yang terbaik teman-teman. Di awal bulan ini kita sama-sama merenungkan kisah Jumat Agung dan Paskah. Betul ya? Teman-teman, kisah Jumat Agung dan Paskah biasanya tuh dipandang tidak terlalu wah dibandingkan Natal. Ya, tidak terlalu dirayakan dengan begitu meriah dibandingkan Natal. Teman-teman, tetapi sebenarnya kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Kenapa teman-teman? Karena dalam kisah Jumat Agung, itulah tindakan kasih Allah yang terbesar yang dia tunjukkan kepada setiap kita. Tuhan Yesus Kristus rela menjalani jalan salib demi kita. Ya, teman-teman, salib Kristus itu bukanlah suatu hal yang biasa, tapi itu tindakan yang luar biasa teman-teman. Itulah rencana Allah bagi setiap kita. Dia ingin menunjukkan kitalah pribadi-pribadi yang dikasih. Bahkan dia melakukan semuanya itu di saat kita masih berdosa. Teman-teman sekalian, adakah orang yang seperti itu? Adakah pribadi yang seperti itu? Ya, saya rasa tidak ada. Dia rela memberikan yang terbaik. Banyak orang mungkin bisa memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Ya, dengan harta yang banyak dia mungkin bisa mengajak kita jalan-jalan kemana keliling dunia. Ya, dengan kemampuan yang dia miliki, dia mungkin bisa mengajar kita pelajaran-pelajaran yang mungkin kita nggak kuasai. Dia bisa kasih waktu, dia bisa kasih pemikiran, tenaga dan sebagainya bagi kita. Tapi teman-teman, adakah orang yang bisa memberikan nyawanya bagi setiap kita? Ya. Saya rasa hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang bisa melakukan hal ini. Ya. Tapi masalahnya teman-teman, seringkali kita yang sudah merasakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa, kita juga menganggap biasa kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kita lebih membutuhkan dikasihi oleh banyak orang, ya, diterima oleh banyak orang dibandingkan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kita menganggap orang-orang itu lebih mempengaruhi hidup kita dibandingkan pribadi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, teman-teman sekalian, sebelum orang-orang di luar mengasihi kita, ingat ada satu pribadi yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sabar, dia tetap menunggu kita untuk mengasihi dia. Bayangkan, berapa lama Tuhan itu berada di posisi relasi bertepuk sebelah tangan. Ya. Teman-teman yang paling tahu. Dengan mudah kita berkomitmen, ya Tuhan saya mengasihi Engkau. Tapi kapan kasih itu ditunjukkan dalam tindakan kita? Jangan-jangan Tuhan hanya bilang, ya oke, terima kasih untuk komitmenmu, saya minta tindakanmu. Ya teman-teman, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan setiap kita.
Teman-teman, yuk jangan kita bertepuk sebelah tangan. Kita kan gak suka ya kalau relasi kita itu bertepuk sebelah tangan. Kita inginnya bersambut. Tapi tanpa sadar kita melakukan hal itu kepada Tuhan. So teman-teman, mari kita berbalik. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Dengan mudah kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau gak mengasihi saya? Saya minta ini kok Tuhan gak kasih. Ya, padahal teman-teman, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Nyawanya sudah diberikan buat kita. Teman-teman, saya akan tutup dengan sebuah kisah. Sebuah kisah tindakan kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Pada waktu itu pagi-pagi benar Tuhan Yesus berada di bait Allah. Berada di bait Allah dan banyak orang, ya, kerumunan orang datang menghampiri Yesus dan Yesus seperti biasa dia duduk dan mengajar, teman-teman. Nah, ketika Yesus sedang mengajar, Yesus sedang memberitakan kebenaran firman, datanglah ahli Taurat, teman-teman. Orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Teman-teman, Yesus sedang mengajar, tentu saja terhenti pasti pengajarannya. Karena apa? Orang-orang Farisi ahli Taurat datang, ya, membawa sesosok wanita yang mungkin diseret, teman-teman, dan dibawa di hadapan Yesus. Lalu mereka menempatkan, ya, firman Tuhan mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-8, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya, teman-teman, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berdosa. Menurut hukum pada waktu itu, teman-teman, hukumannya adalah dirajam batu. Ya. Batunya bukan batu biasa, bukan batu yang halus, batu yang tajam, teman-teman. Kan bisa bayangkan ketika batu itu dirajam ke perempuan itu, wah, tajam, merobek kulitnya, berdarah-darah pasti. Wah, situasi bait Allah waktu itu ketika Yesus mengajar penuh dengan firman, penuh dengan keindahan, penuh dengan suasana yang penuh dengan damai, sukacita, langsung bisa berubah menjadi satu situasi yang berdarah, teman-teman. Situasi yang sangat mencekam. Nah, teman-teman sekalian, apa respon Yesus? Ya, apa respon Yesus, teman-teman? Yesus membungkuk dan menulis di tanah, teman-teman, ya. Dan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya. Barang siapa yang di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Teman-teman, lalu setelah Yesus berkata itu, Yesus membungkuk lagi dan menulis. Teman-teman, apa yang terjadi? Situasi di sekitar itu, satu persatu mulai dari yang tua, mereka pergi, meninggalkan perempuan itu. Orang Farisi, ahli Taurat yang tadi masuk dengan berani, dengan kesombongan, ingin segera menghabisi perempuan ini. Dan tentu saja teman-teman, kalau kalian baca, motivasinya juga ingin mencoba Yesus. Ya, saya tidak bahas di bagian itu. Satu persatu pergi. Jadi di bait Allah itu tinggal berdua, teman-teman. Yesus dan perempuan yang kedapatan berzina ini. Perempuan itu melihat Yesus, Yesus juga menatap perempuan ini. Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Teman-teman, Yesus bisa saja langsung merajam perempuan itu dengan batu. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku pada waktu itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Teman-teman, inilah yang Yesus lakukan. Dia melakukan tindakan kasih yang luar biasa. Ya. Dia bukan hanya berkata mengasihi, tapi dia menunjukkan dengan tindakan, teman-teman. Karena itu teman-teman sekalian, sebagai penerapan dari khotbah ini, saya rindu kita boleh belajar untuk mengasihi Tuhan kembali dengan segenap hatimu. Ya. Kasih Tuhan kembali dengan segenap hatimu. Dia selalu berada di pihak kita.
Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dia tidak sampai hati untuk menghukum kita, yang orang-orang yang berdosa. Sama seperti kisah yang baru saja kita dengarkan. Dia tidak sampai hati untuk menghukum perempuan yang berzina itu. Karena dia lebih memilih untuk mengasihi dibandingkan menghukum. Dia rela menanggung dosa kita di kayu salib. Karena dia lebih memilih untuk mengasihi kita. Karena itu teman-teman sekalian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua teman-teman, mari kita berusaha untuk mengasihi sama kita dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan juga melakukan tindakan kasih yang kecil teman-teman. Yang mungkin berdampak bagi sesama kita. Ya. Mungkin kita tahu ada teman-teman di lokasi kita yang sedang dalam pergumulan. Mari kita tanyakan apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita bantu. Teman-teman sekalian. Begitu juga ketika kita beraktivitas mungkin di luar rumah, teman-teman sekalian. Mungkin kita sudah bosan dengan yang namanya protokol kesehatan, teman-teman. Tapi saya ingin mengajak kita untuk benar-benar menaati protokol ini. Memakai masker dengan benar. Teman-teman, tanpa sadar inilah tindakan kasih yang kita bisa lakukan kepada sesama kita, teman-teman. Ya, kita saling menjaga, ya, menjaga diri kita, menjaga orang lain. Karena saya banyak melihat ternyata banyak orang sekarang sudah mulai merasa terbiasa sehingga tidak terlalu aware lagi bagaimana memakai masker yang benar. Padahal teman-teman, hal itu sangat berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Ya, saya kan percaya kita bisa melakukan banyak hal asalkan dari dalam hati kita mau untuk mengasihi sesama kita. Seperti apa yang Tuhan ajarkan. Teman-teman sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita boleh sama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mengevaluasi bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Dia ada bersama dengan kita dalam situasi apapun dalam hidup kita. Bahkan dia rela memberikan nyawanya yang terbaik bagi setiap kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dia memilih untuk mengasihi kita. Maukah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dan maukah kita mengasihi sama kita dengan kasih yang daripada Tuhan? Bukan kasih dari orang lain yang kita idolakan. Bukan kasih dari mungkin pasangan cewek dan cowok yang kita banggakan atau yang kita tirukan. Bukan teman-teman. Tapi biarlah kasih kita itu berasal dari kasih Tuhan yang nyata. Yang benar-benar real dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah setiap kami. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat bagi kami, mengubahkan kami. Untuk kami belajar lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada setiap kami. Itulah perintah supaya kami saling mengasihi ya Tuhan. Bukan dengan perkataan kami saja, tapi juga dengan tindakan kami yang nyata. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mau mengasihi orang tua kami, mengasihi sahabat kami dengan kasih Tuhan. Bahkan mengasihi pacar kami, teman spesial kami dengan kasih Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tolong kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman Rest Generation, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mengakhiri bulan ini kita sama-sama belajar untuk kembali mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita dengan kasih yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Biarlah kasih kita bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita boleh praktekkan dalam tindakan yang nyata kepada Tuhan dan kepada sama kita. Mari sama-sama kita berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya rindu kita sama-sama memohonkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Hello Rest Generation, happy Sunday and God bless you buat setiap kita. Dan bersyukur sepanjang bulan ini Tuhan boleh pelihara kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sepertiga jalan udah kita lalui di tahun ini dan kita sama-sama memasuki bulan depan. Minggu depan kita akan mulai perjalanan yang baru di bulan Mei dengan tema besar Renovate. Mengubah diri kita dan lingkungan di sekitar kita. So teman-teman juga bisa berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita lewat QR Code yang tersedia maupun lewat nomor rekening yang sudah ada di bawah ini. Oke, dan untuk Rest Daily Devotion, teman-teman kita akan berlanjut ke bulan yang baru juga dengan satu bagian firman Tuhan yang baru kita pelajari, satu hari satu perikop. Teman-teman bisa ikutin dan update setiap media sosial kita di Line, Instagram, di YouTube kita. Dan tetap semangat mengakhiri semester ini, teman-teman kita akan memasuki babak-babak yang menentukan di akhir semester ini. So tetap semangat dan do your best. God bless you and see you next week. Rest Generation, rise for Him.